Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kuliah ke-12 untuk struktur statistik tentu pada hari ini akan membahas penyelesaian struktur statistik tentu portal tidak bergoyang yang diselesaikan dengan metode cross. Kuliah akan terbagi menjadi 3 bagian video. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti perkuliahan ini dengan baik. Contoh soal keempat berupa portal tidak bergoyang, memiliki 2 buah bentang. Dengan perletaan A adalah sendi, B sendi, dan C jepit. Karena ada sendi di A, maka portal ini tidak bisa bergerak ke arah horizontal. Maka sistem pembebanannya pada sistem struktur ini adalah portal tidak bergoyang. Kita diminta untuk menggambarkan shearing force diagram, normal force diagram, dan bending moment diagram. Penyelesaian yang pertama, anggapan strukturnya lebih dulu kita potong-potong, yaitu anggapan strukturnya seperti apa. Kemudian dari situ kita akan menghitung angka kekakuannya. Angka kekakuan kita hitung satu persatu. Karena ini berupa sendi, jepit, maka KAB adalah 3EI per 4L. Kemudian kita masukkan bentaknya adalah 5 meter, maka menjadi 3EI per 20. Kemudian anggapan struktur DE, jadi kita ambil pada baloknya. KDB ini adalah merupakan jepit-jepit. Maka diperoleh EI per 4. DB adalah pada kolomnya, maaf. Jadi kemudian DE itu jepit-jepit, maka EI per L. KDB jepit sendi. Kemudian untuk EC itu jepit-jepit. Diperhatikan di sini pada jepit-jepit itu ada momen yang berputar pada C. Jadi tidak hanya pada E saja tapi juga pada C, sedangkan pada sendi tidak ada momen. Kita hitung jumlah momennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nanti kolom yang kita buat ada sebanyak 6 buah. Kemudian titik buhulnya, titik buhul D itu ada 3 batang, yaitu DA, DE, dan DB. Sedangkan titik buhul E itu ED dan EC, serta CE. KEC adalah EI per L, per 3 jadinya. Nah, demikian dari kekakuan-kekakuan batangnya kita bisa menghitung angka distribusi. Hasilnya sudah dihitung tadi, maka kita tinggal masukkan. Jadi di sini D itu 3 batang, yaitu DA, DB, dan DE. Masing-masing 3 per 20, 1/4, 1/5. Maka angka distribusinya adalah kekakuan kemudian dibagi dengan total kekakuan.
maka diperoleh 0,25, 0,41667, dan 0,333. Sedangkan E ada 2 batang, yaitu ED dan EC. Masing-masing 1/5 dan 1/3. Maka angka distribusinya adalah 0,375 dan 0,625. Setelah ini kita menghitung momen primer, yaitu pada balok-baloknya. Jadi dari gambaran ini kita peroleh dengan rumus yang ada, ini kita ambil beban bagi rata penuh, maka rumusnya adalah 1/8 GL kuadrat. Diperoleh 62,5. Ini momennya negatif. Kemudian DE. DE adalah 1/12 GL kuadrat, maka diperoleh 41,6667, tandanya positif. Dan ED sama 1/12, tandanya negatif. Kemudian dari situ kita masukkan ke dalam tabel distribusi momen. Seperti yang sudah dikatakan tadi, di situ ada 6 buah momen, maka ada 6 buah kolom. Titik buhul D ada 3 batang, yaitu DA, DB, dan DE. Sedangkan E ada 2 batang, yaitu ED dan EC. Serta C adalah CE. Kemudian dimasukkan angka distribusinya serta momen primer yang ada. Nah, untuk selanjutnya akan kita jelaskan ini dengan menggunakan Excel. Ini tabel yang kita buat berupa tabel dengan 6 buah kolom sesuai dengan jumlah momen yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Batang yang sama kita letakkan berdampingan. DA, DB, DE, ED, EC, dan CE. Jadi CE ini adalah karena merupakan peletakan jepit. Kemudian kita masukkan angka distribusinya. Kemudian dimasukkan momen primernya. Sekarang kita akan lihat di D itu ada 2 buah momen, yaitu minus 62,5 dan 41,6667. Jadi kalau dijumlahkan ini sekitar 20 minus. Kemudian di sini di E momennya adalah min 41,667. Maka kita akan mulai dari titik buhul E. Kita akan mulai dari titik buhul E. Momen primer pada titik buhul E adalah min 41,667. Momen distribusi tandanya berlawanan, maka sama dengan minus kalikan min 41,667 kalikan angka distribusi, yaitu 0,375. Maka diperoleh ini. Nah, sekaligus kita induksikan. Jadi dibiasakan supaya langsung kita bagi 2. Kemudian ke batang EC. Batang EC ini sama dengan minus kali min 41 kalikan 0,625. Maka kita peroleh ini. Dan langsung diinduksikan.
Ini adalah langkah yang pertama. Jadi titik buhul C itu hanya menerima induksi saja pada portal karena perletakannya adalah perletaan jepit. Langkah selanjutnya adalah ke titik buhul D. Di sini ada 3 buah momen, yaitu min 625 plus 41,6 dan 7,81251. Ketiga-tiganya kita jumlahkan, kemudian hasilnya tandanya dibalik, tandanya negatif. Jadi minus sama dengan minus, min 62,5 ditambah 41,667 ditambah 7,8125 kalikan 0,25. Kita peroleh dengan cara yang sama untuk GP serta DE. Kemudian langsung diinduksikan. Nah, demikian kita akan melangkah kembali ke C. Nah, jangan lupa setiap selesai di garis bawah. Kita lakukan seperti tadi, sama dengan minus kali 2,17012 kalikan 0,375. Demikian pula untuk EC. Kemudian diinduksikan. Nah, demikian selesai di E, kembali ke D. Nah, demikian itu kita lakukan sampai mendekati 0. Jadi iterasi itu kita lakukan sampai mendekati 0. Jadi katakanlah hasilnya ini, kemudian kita teruskan dengan iterasi seperti tadi. Kemudian semua hasilnya kita jumlahkan. Inilah momen akhirnya di bagian bawah ini. Ini adalah momen akhir. Setiap titik buhul kalau kita jumlah hasilnya 0. Ini 0, ini 0. Sedangkan pada CE ini adalah momen pada perletaan jepit. Di demikian yang kita peroleh adalah momen akhir yang kita gunakan untuk menghitung dan menggambar. Kita sudah memperoleh momen akhir dengan iterasi yang dilakukan dengan Excel. Jadi silahkan nanti kalau ujian itu saya lebih menyarankan menghitungnya dengan Excel. Asal yang penting adalah bahwa untuk angka distribusi itu harus dikunci dengan menekan F2 dan F4. Nah, setelah momen distribusi kita peroleh, langkah selanjutnya adalah menganggap struktur dasar sebagai simple beam. Kita hitung satu persatu dengan anggapan sendi roll. Maka kita peroleh reaksi-reaksi perletaan. Karena di sini bebannya adalah beban terbagi rata dan penuh, maka lebih mudah di dalam perhitungannya. Kemudian demikian pula pada DE. Demikian pula momen maksimumnya. Setelah itu, kemudian kita akan menghitung pada struktur statistik tentunya. Pertama kita hitung reaksi vertikal lebih dulu, yaitu dengan memasukkan reaksi-reaksi yang diperoleh dari simple beam. Kemudian kalau tidak memiliki momen, maka gunakan momen di seberangnya dengan tanda negatif. Di RAV diperoleh 38. Kemudian RDV1 adalah RDV1 ditambah
MdA per L. Diperoleh 61. Kemudian RdV2 adalah pada bentang DE. Di sini ada dua buah momen pada titik bolnya sendiri tanda positif, dari seberang negatif. Diperoleh ini. Nah, di sini saya sengaja menghitung RdV1 dan RdV2 supaya lebih mudah dalam menggambar. Kemudian kita jumlahkan. Kemudian RCV. RCV adalah REV ditambah MED min MDE. Diperoleh 44. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung reaksi horizontal. Nah, reaksi horizontal ini diperoleh dengan membagi momen-momen yang terjadi pada kolom. Jadi RBH sama dengan MdB dibagi H. Kemudian di RCH itu ada dua buah momen, MEC dan MCE. Maka diperoleh. Dan tandanya sesuai dengan asumsinya tadi. Kalau asumsinya itu arah putarannya searah jarum jam, maka berarti ke arah kiri. Maka reaksi horizontalnya ke arah kiri. Kecuali hasil momennya berbalik tanda. Kemudian sigma gaya horizontal sama dengan 0, ini untuk menghitung RAH. Jadi RAH min RBH min RCH sama dengan 0. Maka diperoleh RAH besarnya adalah jumlah dari kedua momen tersebut. Kemudian mencari momen maksimum pada bentang AD. Ini kita gambar dulu, yaitu momen pada simple beam dan momen pada statis tak tentunya. Nah, kita tinggal menggunakan perbandingan segitiga. Tapi lebih dulu kita hitung ini. Kita hitung X-nya berapa. Jadi X diperoleh dari D sama dengan 0. Jadi gaya lintang sama dengan 0 itu kita cari dengan memisahkan X. Nah, di sini diperoleh RAV min QX. Ini pada beban terbagi rata ya. Maka diperoleh 1,9086. Kita hitung Mmax-nya tentu dengan memperhitungkan ini dengan memperhitungkan beban terbagi ratanya dan juga ini dengan perbandingan segitiga tadi. Maka diperoleh 36. Demikian pula pada bentang DE. Dengan cara yang sama, momen maksimum pada D sama dengan 0. Kita gambar dulu momen statis tertentu, simple beam, dan statis tak tentunya. Sesuai dari hasil yang statis tak tentu itu hasil dari tabel. Sedangkan statis tertentu dari hitungan simple beam. Kita hitung RdV, kita hitung X-nya dulu, kemudian diperoleh 2,7890. Nah, perbandingan segitiganya ini, jadi ini kita tarik horizontal, 24 itu tarik horizontal. Kemudian dengan perbandingan tersebut, di sini momen maksimumnya di sini ada 2,7890. Ini bagian yang kurung besar adalah pada perhitungan bagian ini. Maka kita peroleh momen maksimum. Nah, selanjutnya kita gambarkan. Gambarnya diperoleh dari penggambaran momen-momen yang ada. Kemudian untuk shearing force diagram itu diperoleh dari gaya vertikalnya untuk balok.
besar gaya vertikalnya kita gambarkan. Ini adalah RA, kemudian di sini RD1, RD2, RE1, RE. Kemudian untuk kolomnya itu diperoleh dari gaya horizontal. Ini kita masukkan. Itu untuk gaya lintangnya. Sedang momennya diperoleh dari statis tertentu dan statis tak tentu. Nah, tentunya di sini ada momen pada kolomnya. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggambarkan ini gambaran gaya normal itu diperoleh dari gaya yang searah dengan sumbu batang. Pada balok diperoleh dari gaya horizontal, sedangkan pada kolom diperoleh dari gaya vertikal. Jadi ini kebalikan dari SFD tadi. Jadi untuk ini adalah RAH, kemudian dikurangi dengan RBH, dan yang terakhir adalah sisanya adalah RCH. Tandanya negatif. Sedangkan pada kolomnya gaya normal adalah gaya vertikal, RBV. Di sini adalah RCV. Demikian penjelasan untuk contoh yang pertama.